surat Al-Maidah ayat 104. Coba dibaca. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, agama Islam ini itu agama wahyu, agama yang berdasarkan wahyu dari Allah, agama yang berdasarkan Al-Quran, bukan agama warisan nenek moyang. Sekalipun bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu melakukan satu perbuatan, satu tradisi, sudah turun-temurun, mendarah daging, kalau ternyata tidak sesuai dengan wahyu Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka yojo digondeli, jangan diuri-uri. Karena wahyu Al-Quran diturunkan, Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk meluruskan tradisi kebiasaan yang menyimpang dari agama tauhid. Sekalipun itu mbah-mbah kita, nenek moyang kita, buyut-buyut kita sudah melakukan tradisi 7 turunan sehingga betul-betul mendarah daging, kalau memang itu tidak sesuai dengan wahyu Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka harus kita luruskan. Kalau tidak mau diluruskan, dikembalikan pada Quran dan sunnah, berarti harus kita tinggalkan. Perkara orang lain masih melaksanakan itu, biarkan, urusan dia nanti dengan Allah. Kalau kita berusaha meluruskan tetap tidak digubris, ya sudah, kita tinggalkan, jangan ikut-ikutan melaksanakan karena kita belum tahu ilmunya. Kalau bicara tentang ilmu dalam Islam, ya berarti Quran, berarti sunnah. Kalau belum ada dalil dari Quran, belum ditemukan dalil sahih dari hadis terkait dengan satu amaliyah, satu perbuatan ibadah, maka kita tidak melakukan ibadah itu meskipun banyak orang yang melaksanakan. Karena agama Islam itu bukan agama kebanyakan. Yang namanya perbuatan atau ibadah dalam Islam bukan menurut banyaknya orang yang mengerjakan. Satu amal dikatakan soleh itu bukan menurut kebanyakan orang. Pesing lakoni oke kuwi mesti amal soleh, belum tentu. Belum tentu. Yang namanya satu perbuatan itu perbuatan soleh, amal soleh, kalau dia ikhlas karena Allah dan ittiba Rasulillah, mengikuti contoh dari Rasulullah, maka itu dikatakan amal soleh. Meski sak dunya iki sing nglakoni ngono kuwi mung siji til, tetapi perbuatannya ikhlas karena Allah, sesuai dengan wahyu Al-Quran dan mencontoh apa yang diwariskan oleh Rasulullah, ittiba Rasulillah. Meski dia sendirian,
namun perbuatannya di sisi Allah diterima. Perbuatannya disebut amal soleh. Meski yang melakukan mayoritas hampir 95% penduduk negeri misalkan, namun kenyataannya tidak dilandasi dalil dari Quran maupun hadis Nabi yang sahih, maka amal itu tidak dikatakan soleh. Berarti beramal, berbuat tanpa ilmu. Ilmu dalam agama berarti dalil. Dalil berarti Quran, berarti sunnah. Karena hanya dua hal itu yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Kalau kita pegang teguh pada keduanya, lantadillu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak pernah sesat berarti selamat, lurus dunia dan akhirat. Makanya dalam ibadah ini kewajiban kita itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Apakah mengikut kiai, mengikut ustadz, mengikut anjengan, mengikut mubalik? Tidak, tetapi mengikut Rasulullah. Ittiba'u Rasulillah. Kalau itu tidak kita lakukan, hati-hati. Innas sam'a, peringatan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, mata hati, nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimas'ul oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan ibadah seperti itu, kupingmu krungu saka sapa? Kamu melakukan amal ibadah seperti itu, matamu melihat perbuatannya siapa? Lawang nabiku saja tidak mencontohkan itu, lah kok kowe malah ngamalke ngono kuwi? Gek sing mbok tonton ki sapa? Kamu melakukan ibadah seperti itu padahal tidak diwariskan oleh nabiku kepadamu. Ke atimu ki condong ke siapa? Condong ke nabi atau condong ke manusia? Nah, semuanya akan dimas'ul oleh Allah. Maka semaksimalnya dalam majelis tafsir Al-Quran ini, seluruh keluarga besar majelis tafsir Al-Quran dilarang keras untuk melakukan satu amal ibadah yang kita belum tahu ilmu tentang itu, yang kita belum tahu dalil tentang itu. Maka semaksimalnya amalkan satu perbuatan, amalkan satu peribadahan yang memang kita sudah tahu dalilnya dari Quran, dari hadis Nabi yang sahih. Semaksimalnya kita amalkan itu. Semua perbuatan meski mayoritas mengamalkan, namun kita belum tahu dalil dasar hukumnya, baik dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah, maka keluarga besar majelis tafsir Al-Quran dimanapun berada dilarang keras untuk ikut-ikutan. Kenapa? Karena Allah yang melarang, Rasulullah juga melarang. Bahkan Allah sendiri tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah sendiri, jangan kamu melakukan satu perbuatan yang kamu sendiri belum tahu ilmunya. Adapun ada orang lain yang mengamalkan, monggo silahkan. Kita tidak menghalangi, kita tidak melarang. Namun begitu pula
bentuk saling menghargai yang mengamalkan, jangan paksa kami untuk mengikuti satu ibadah yang kami belum tahu dalilnya. Sesuatu yang sudah sama jangan dipaksa untuk berbeda. Sesuatu yang memang sudah berbeda di antara kita jangan dipaksa untuk sama, karena selamanya tidak akan sama. Apalagi ini berkaitan dengan ibadah urusan akhirat. Karena kebodohan kami terkait dengan urusan akhirat, kami tidak akan melakukan satu ibadah apapun kalau belum tahu dalilnya dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah. Ini sebagai bentuk kehati-hatian kita. Karena itu juga diperintahkan Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan hati-hatilah. Sebagai wujud kehati-hatian kita hanya akan melaksanakan satu ibadah jika memang sudah ditemukan dan jika memang kita sudah tahu dalil yang melandasi atau mendasari amal ibadah tersebut. Ya, ada lagi.